Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabi wa sidatil mustaqim arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Allah lah tempat kita menyerahkan diri dan munajat dengan rasa syukur kita kepada Allah yang telah diberikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang tiada bandingnya, yaitu kenikmatan mendapat rahmat yang diberikan Allah kepada kita melalui mursyid kita, melalui rabitah kita, Sultan Aulia fi hadzal zaman, Hadratus Syekh Muhammad Abdul Qasim Allah Maslum, pada selesai, yaitu rahmat ditalkinkan, dimasukkan talkin. Sampaikan salam dan salawat dan salam kepada baginda junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana beliaulah kita mendapat syafaat dan mendapat ajaran-ajaran yang benar, yaitu diberikannya Islam, iman dan ihsan. Mohon izin kepada Abah, pemirsa Abah Aus dan pemirsa Umi dan para kiai yang hadir maupun yang belum dapat hadir di Menaki online seluruh dunia pada siang hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kesehatan, kemudahan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa pada bulan suci Ramadan. Di dalam ajaran Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, kita setiap bulannya itu Ramadan. Jadi ini Ramadan yang pertama menurut aku. Tapi di dalam syariat, hari ini merupakan Ramadan, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di bulan ini banyak berkah-berkah yang diberikan kepada manusia yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Shadaqallahul azim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebagaimana petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantikannya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesurakaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Di sini jelas Allah mengatakan kepada kita wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Di ayat yang 183 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah puasa ini bukan kepada orang Islam. Orang Islam ada juga tapi tidak beriman. Orang Islam yang tidak melaksanakan puasa, mereka itu Islam tapi tidak beriman. Orang Islam belum tentu dia itu beriman. Tapi kalau orang yang beriman sudah pasti dia Islam. Jadi perintah puasa itu secara syariat kepada orang-orang yang beriman. Tetapi secara tarikat, secara ma'rifat, hakikat. Puasa orang-orang yang bertarikat itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Bukan hanya menahan pandangan mata daripada sesuatu yang membatalkan puasa. Bukan hanya menahan pendengaran telinga dari apa-apa yang didengar yang sangat-sangat tidak pantas didengar yang akan membatalkan puasa. Dan juga apa-apa yang dikatakan oleh lidah yang keluar dari lidah kita sendiri maupun dari lidah orang terdengar oleh kita yang bisa membatalkan puasa. Tapi puasanya orang tarikat kata Imam Al-Ghazali, yaitu puasanya puasa orang yang khusus bil khusus. Mereka sanggup berpuasa menahan lapar dan dahaga. Sanggup menahan pandangan daripada hal-hal yang aneh-aneh. Pandangan-pandangan yang bisa membatalkan puasa. Pandangan-pandangan yang bisa melihat aurat-aurat. Apalagi kalau kita sering jalan-jalan ke pasar di bulan Ramadan. Yang kita lihat itu banyak sekali. Baik di pasar-pasar tempat perbelanjaan. Maupun di pasar-pasar mal-mal yang kita pandang banyak sekali pandangan-pandangan syahwat yang bisa merusakkan amal puasa kita. Dan banyak sekali kita mendengar hal-hal yang aneh-aneh, fitnah, gosip. Semuanya itu akan membatalkan puasa, apalagi kita di bulan Ramadan kumpul, terutama bagi ibu-ibu yang suka merompi. Merumpi apa rompi? Kalau rompi itu baju biasanya, tapi ini merumpi. Membicarakan hal-hal orang lain. Dalam Islam disebut ghibah. Ghibah ini sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita orang yang sudah ditalkinkan oleh abah mursyid kita kalimah dan dimasukkan kalimat la ilaha illallah ke dalam kalbu kita, maka kita harus mampu menjaga lidah kita, harus mampu menjaga pendengaran kita, harus mampu menjaga pandangan kita. Memang benar, abah selalu mengatakan, mursyid kita selalu mengatakan orang yang sudah ditalkin dia sudah mendapat 3 kunci surga. Sangat benar sekali. Karena kita tidak boleh mengatakan tidak. Itu mursyid yang mengatakan rabitah. Kunci pertama yaitu kunci raga, yaitu kunci jannatun na'im. Kunci kedua kunci nyawa, kunci surga ma'wa. Kunci ketiga kunci rasa, kunci firdaus. Ini ketiga kunci ini sudah kita pegang. Tapi apakah dengan cukup dengan ditalkin kita itu sudah mengatakan kita bisa memasuki surga itu dengan ketiga surga itu?
Padahal perbuatan kita tidak pernah sesuai dengan apa-apa yang disampaikan oleh mursyid kita. Kita melanggar perintah apa-apa yang telah disampaikan oleh mursyid kita. Apabila kita sudah sampai, sudah bertarekat, tidak cukup dengan zikir jahar saja untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan zikir khafi aja untuk membersihkan diri dan batin kita. Tapi perlu amaliyah-amaliyah yang diajarkan oleh mursyid kita. Amaliyah-amaliyah mursyid ini perlu kita amalkan, perlu kita laksanakan, perlu kita jalankan. Bukan cukup setelah sholat fardu kita lalu berzikir jahar, zikir khafi. Tapi kita melupakan amaliyah-amaliyah sunnat yang telah diajarkan oleh mursyid kita. Amaliyah-amaliyah ini adalah amaliyah para wali. Dan tidak semua tarekat mempunyai amaliyah-amaliyah ini. Alhamdulillah. Tarekat Qadariyah Naqsabandiyah mempunyai amaliyah yang sangat banyak. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Di bulan Ramadan ini merupakan bulan rahmat. Rahmat artinya, kalaulah karena tidak dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah bertemu dengan Fiqh Sultan Auliya fi hazal zaman, Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul. Karena rahmat Allah lah kita bertemu dengan beliau dan kita ditalkin oleh beliau. Banyak orang Islam di luar sana yang tidak mau, bahkan mereka menganggap tarekat itu adalah perbuatan sesat. Mereka berpaham bahwa tarekat itu adalah mengada-ngada. Tidak ada ajaran Rasulullah, padahal mereka mengaji tidak. Bahwa Rasulullah sendiri pun bertarekat. Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk membawa tarekat sebenarnya. Apa tarekatnya? Innama bi'isyu li'utami makarimal akhlak. Allah, sesungguhnya engkau ya Muhammad diutus ke muka bumi ini membawa akhlak. Akhlak itulah tarekatnya Rasulullah. Rasulullah juga ditalkin oleh Jibril. Melalui lisan Jibril Rasulullah ditalkin di Gua Hira. Dan bertanya Imam Ali kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah jalan yang lebih pintas menuju Allah?" Lalu Rasulullah terdiam sesaat. Rasulullah tidak bisa menjawab. Karena pertanyaan ini pertanyaan hakikat. Pertanyaan ini pertanyaan ma'rifat. Rasulullah menunggu. Lalu Jibril turun mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jalan pintas menuju Allah yaitu ditalkin la ilaha illallah." Itulah jalan pintas. Kalau kita katakan di dunia ini itulah jalan tol. Yang mungkin dulu dari Jakarta ke Bandung, seingat saya itu sebelum ada jalan tol, ingat kali saya, 6 jam Jakarta ke Bandung itu. Capek. Tapi sekarang dengan ada jalan tol, 2,5 jam mungkin sudah sampai ke Jakarta. Inilah juga tarekat ini, talqin ini. Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dekat, lebih cepat, pintas. Tidak perlu dengan jalan berkelok-kelok. Tidak perlu jalan yang katanya kiri kanan tekongan, atas bawah. Tidak perlu. Lurus tepat. Langsung kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Inilah talqin. Maka apabila kita sudah ditalqin oleh mursyid yang mulia Sultan Aulia fi hadzal zaman Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul qadasallahu syirah, maka kita harus mengamalkan juga amalan-amalan mursyid. Seperti apa amalan-amalan mursyid? Mungkin semua kita sudah tahu, tetapi kita malas melaksanakan amalan ini karena apa? Karena kita masih butuh tidur. Maka kata Abah, yang paling berat dihadapi itu bukan melawan syaitan iblis. Kalau kita sudah ditalkin, kita nggak akan bisa lagi ditaklukkan oleh iblis. Bahkan kita akan mentaklukkan iblis. Tapi yang paling berat kata Abah itu melawan tidur. Melawan tidur. Maka itu Abah semenjak tahun 70 Abah tidak pernah tidur lagi, melek sampai sekarang. Apanya yang melek? Kalbu beliau melek. Kalbu mursyid kita Abah Aus tidak pernah tidur 24 jam. Karena selalu pulang pergi ke langit melihat mereka beliau merupakan Sultan Aulia fi hadzal zaman.
Alhamdulillah, kita mendapat mursyid yang sangat mulia, yang silsilahnya pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan beliau merupakan keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Kita bersyukur. Maka di bulan Ramadan ini merupakan bulan rahmat, merupakan bulan berkah. Kenapa dikatakan rahmat? Karena Nabi Muhammad SAW di surah Anbiya dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu ya Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ini merupakan rahmat bagi kita. Bertemu dengan baginda Rasulullah, bertemu dengan mursyid, bertemu dengan silsilah Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah. Dalam surah Al-Fatir ayat 2 dikatakan, apa saja di antara rahmat Allah dan dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepas setelah itu. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di bulan Ramadan ini, marilah sama-sama kita mencari berkah daripada Allah SWT. Arti berkah itu bertambah nilai ibadah kita. Itu berkah, maka mubarakah. Bulan yang sangat membawa berkah yang besar. Di saat bulan Ramadan itu amal kita dikalikan 700. Satu ayat Al-Quran kita baca seperti La ilaha illallah 12 huruf, itu diganjarkan satu huruf 700. Bayangkan kalau kali 12. Maka perbanyaklah zikir jahar, dikuatkanlah zikir jahar, sehingga Hadratus Syekh Abdul Qadir Az-Zailani mengatakan bahwanya zikir jahar itu harus benar-benar kuat, sehingga zikir itu masuk ke dalam kalbu kita, yaitu zikir jahar itu masuk, sedangkan zikir khafi itu mensucikan diri, mensucikan hati, jiwa kita. Maka marilah kita sama-sama melaksanakan amalia-amalia yang telah yang disabdakan oleh mursyid kita Abah. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi amalan, menjadi usaha daripada kita sama-sama untuk menaikkan nilai-nilai daripada jiwa kita yang penuh dengan kekotoran-kekotoran. Semoga kita sama-sama di bulan Ramadan ini banyak-banyaklah berzikir, banyak-banyaklah beribadah, amalia-amalia, membaca Al-Quran dan semacam-macam itu. Karena masuklah kita secara kepada Islam secara kafah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.